Halo Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah tentang kerajaan, yaitu sejarah 3 kerajaan di mana Raja Gogukjeon naik tahta dan Putri Wuseo istrinya diangkat menjadi ratu. Pada masa pemerintahan raja sebelumnya, banyak wilayah terampas oleh musuh, dan Raja Go-Namu berusaha merebut wilayah tersebut lagi. Perdana Menteri Alfonso dan Ratu selalu mempertahankan istana selama raja berperang. Han Dae-bu sebagai otoritas barat mulai menginginkan kekuasaan dengan dalih urusan negara. Sedangkan Ratu dari klan utara terancam dilengsarkan karena tidak memiliki keturunan oleh klan Myeongrin. Adegan diawali dengan peperangan merebut wilayah kekuasaan dan raja memenangkannya, guys. Lalu cerita beralih ke seorang wanita yang sedang berada di tempat pusat tempa besi terkenal di daerah Goguryeo, meminta untuk menyatukan kembali pedang perunggu yang masih bisa tetap tajam selama 100 tahun, namun sekarang menjadi terbelah. Wanita ini meminta untuk membetulkannya dalam waktu singkat, yang seharusnya membutuhkan waktu selama sebulan. Wanita ini dikawal oleh seorang wanita lain dan sedang diperhatikan oleh para bandit. Namun setelah mereka keluar dan berjalan, para bandit tersebut mengikutinya dan mereka membegalnya, mencoba merampok kedua wanita tersebut. Tetapi kedua wanita tersebut tidak tinggal diam, mereka justru melawan dan akhirnya mereka berkelahi. Keduanya jago bela diri, guys, sampai-sampai para bandit kalah oleh mereka. Pada saat wanita tersebut memanah salah satu bos bandit, datanglah para tentara wanita dan berteriak salam kepada ratu. Mereka yang berada di situ dan sekitar kaget semuanya. Ternyata iya, guys, wanita ini adalah Ratu Wuseo. Dulu dia seorang periang baik hati, tetapi sekarang menjadi ratu yang dingin. Para bandit meminta pengampunannya supaya tidak dijatuhi hukuman atau dilenyapkan karena kesalahan mereka. Karena kebaikan ratu, akhirnya mereka dilepaskan. Pada tahun 197 di perbatasan Goguryeo ada seorang pria tampan dan gagah. Ya guys, ini adalah raja bernama Go-Namu dari kerajaan Goguryeo, suami dari Ratu Wu. Dan ini adalah jenderal tertinggi kepercayaannya raja bernama Mugol. Menurut Jenderal Mugol, kita sudah berada di sini selama 3 bulan. Setelah bertahun-tahun berperang untuk merebut kekuasaan, akhirnya wilayah kita kembali. Kita punya tanah ini sekarang yang direbut oleh dinasti Han raja sebelumnya. Raja kembali ke markas militer, dan ini adalah pangeran kelima Go-Gesu. Pangeran Go-Gesu menghadap raja dan memberitahukan kalau musuh sudah datang, dan pangeran menunggu perintah. Raja memberikan semangat kepada pangeran dengan berkata pertempuran ini akan sulit dan kamu mempunyai peran penting untuk itu. Adegan seorang wanita yang sedang ritual mencoba melihat masa depan, di mana banyak tentara yang terluka dan ada tentara yang sedang bersorak kemenangan. Dan juga wanita ini melihat seseorang penting yang tidak selamat, guys, dan wanita ini terkejut melihat terawangannya. Ya, ini adalah peramal terkenal yang bernama Sabi. Keesokan harinya dia menghadap raja. Raja bertanya bagaimana penglihatanmu untuk peperangan ini. Peramal berkata semuanya bagus dan berjalan lancar. Anda pasti bisa merebut kembali tanah yang telah dirampas. Raja bertanya lagi apakah ada yang lain yang tidak kau katakan padaku. Peramal menjawab tidak ada yang mulia. Padahal peramal melihat ada sesosok pria yang tidak selamat. Namun wajahnya tidak terlalu jelas karena banyak blood. Perang akan dimulai dan ini adalah tentara yang sebegitu banyaknya dari dinasti Han. Raja Go-Namu sebelum berperang memberikan semangat dengan kata-kata mutiara. Kita harus merebut kembali tanah kita dan kita akan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Ya guys, mereka bersorak-sorak dan raja mulai maju. Raja Go-Namu yang pemberani berada di garda depan, guys, sambil berteriak. Adegan berpindah ke ibu kota Goguryeo, di mana di aula istana sedang ada pertemuan.
Dan ini adalah Perdana Menteri Alfonso guys. Mereka meminta penghentian bantuan beras yang kekurangan makanan pada musim semi. Dan Perdana Menteri bertanya alasannya kenapa. Mereka menjawab supaya bisa menghemat anggaran kerajaan. Hal itu tidak mengganggu anggaran kerajaan sama sekali. Dan ini adalah otoritas barat bernama Haidaibu. Dia berkata itu tidak betul, mereka keluarga kerajaan tidak bisa menghemat. Klan Myongrim ikutan berkata kepada Perdana Menteri yang menurutnya dia mempunyai latar belakang yang tidak jelas yang tidak boleh ikut campur keluarga kerajaan secara pribadi di sini. Yang dimaksudkan kepada Perdana Menteri ya guys, nanti akan diceritakan di episode selanjutnya. Ratu datang dan mendengar hal ini lalu berkata, aku tidak setuju untuk penghapusan bantuan. Dan itu akan berjalan terus. Mereka semuanya memberikan hormat. Dan kedua klan ini tidak mau ikutan berlutut. Namun Ratu dengan tegas berkata berlutut kalian. Dan akhirnya mereka berlutut. Perdana Menteri Alfonso berkata selama raja pergi, otoritas yang memegang penuh di istana adalah Ratu. Setelah kepergian Ratu, mereka berdua merencanakan untuk pelengseran Ratu. Karena Ratu tidak memiliki keturunan. Tetapi mereka tidak bisa apa-apa sekarang selain menunggu raja. Haidaibu berkata bagaimana kalau raja tidak selamat di sana. Myongrim menjawab itu lebih baik. Karena kalau raja tidak selamat berarti salah satu pangeran akan naik tahta. Atau salah satu keluarga kita akan mendapatkan kesempatan. Dan akan menjadi keluarga ratu yang baru. Karena kerajaan Goguryeo adalah milik kita sebelumnya. Dan kita juga harus menjatuhkan Perdana Menteri Alfonso. Ratu bertanya kepada Perdana Menteri, apakah kamu sudah mendapatkan kabar dari raja? Iya Ratu, saya sudah mendapatkan suratnya kalau peperangan telah diperpanjang. Ratu membuat spekulasi perang akan selesai dan raja akan memasuki kawasan musuh. Dan aku yakin raja akan menang, aku percaya dia pasti bisa. Adegan berpindah ke pangeran yang masih bertempur dan juga raja. Raja mendapatkan serangan mendadak dan akhirnya terjatuh dan terluka guys. Raja merasa pusing melihat sekeliling. Jenderal Mughal yang melihat raja terluka langsung mencoba menghampiri raja. Namun justru raja melihat ada musuh yang akan memanah kepada Jenderal Mughal. Dan raja langsung menyelamatkan Jenderal Mughal. Lalu raja sendiri terluka lagi terkena panah. Ternyata musuh berdatangan lagi tambah banyak, tetapi Raja Nam tidak pantang menyerah. Bangun bersama jenderal lagi dan melawan mereka semua. Raja berusaha mencari pemimpin mereka ke atas dan menemukannya, lalu pemimpin dinasti Han dilenyapkan oleh raja dan membawa pemimpin dinasti Han ke hadapan para tentaranya yang sudah tidak selamat. Semua tentara melihatnya senang dan mereka bersorak gembira karena memenangkan perang ini. Salah seorang tentara membawakan kabar gembira bahwa raja telah memenangkan peperangan dan akan kembali. Karena kepulangan raja, ratu didandani dengan sangat cantik dan memakaikan pakaian yang sangat bagus dan harum. Setelah ratu didandani, datanglah seorang wanita cantik. Dan ini adalah kakak perempuannya ya guys, bernama Wu juga. Dia membantu memilihkan perhiasan untuk adiknya. Istana sedang mempersiapkan pesta kepulangan raja. Datanglah ayahnya ratu dan pamannya. Mereka menyapa kedua klan tersebut dan berkata di belakang mereka bahwa mereka menginginkan ratu dilengserkan. Kepala sekretaris Myungwoo memberitahukan kepada ratu. Kemudian Jenderal Mughal meminta dirinya dipenjara dan dihukum atas ketidakmampuannya menjaga raja pada saat di medan perang. Dan justru membuatnya terluka. Para penjaga menyebutnya dia gila. Lalu ratu datang ke ruangan raja. Raja yang sedang diobati oleh tabib dan para dayang membantu raja menghilangkan rasa sakitnya. Yang dimana ratu hanya melihat dan bertanya apakah yang mulia baik-baik saja. Raja menjawab ini hanya luka kecil dan meminta tabib untuk melanjutkannya. Lalu ratu pergi dengan wajah sedih dan hanya diam. Setelah ratu pergi, raja memerintahkan para dayang pergi. Ternyata raja sengaja melakukannya supaya dilihat ratu. Raja bersandiwara karena telah mendengar ratu akan dilengserkan oleh klan lain. Dan raja tidak bisa apa-apa. Dan ini satu-satu caranya supaya bisa
klan melihat dan mendengar bahwa ratu dan raja jauh tidak harmonis. Datanglah El Panso. Raja bertanya, apakah kamu yakin dengan aku bersikap ini? Apakah ini cara satu-satunya untuk melindungi ratu? El Panso menjawab, benar yang mulia, semua klan akan mendengar hal ini. Apa yang raja lakukan kepada ratu? Ratu memang mengkhawatirkan raja. Jika semua klan mengetahui raja terluka, mereka akan berusaha menghancurkannya. Lalu perjamuan dimulai dan raja datang, kemudian menjamu semua tamu yang ada dan menonton pertunjukan bersama. Raja berkata, bagiku mereka adalah serigala yang sedang menunggu menggigitku. Ratu menjawab, selama ketiga pangeran bersama, mereka tidak akan pernah berani menentangmu yang mulia. Jika mereka tahu aku terluka, mereka tidak akan membiarkanmu, ratu. El Panso menjawab juga, itu benar yang mulia. Selama ketiga pangeran menjaga tanah ketiga suku, selatan, timur, dan barat, semuanya akan aman. Raja menanyakan di mana Mogol. Aku akan menemuinya besok. Apakah dia masih di sana? Lalu klan Nyongri datang dan membawa hadiah untuk raja atas kemenangannya. Namun tiba-tiba mereka membicarakan ratu dan meminta melengsarkan ratu. Dan berkata raja membutuhkan seorang putra. Jika tidak akan banyak pertumpahan blood di sini. Selama ini Anda telah dilindungi oleh Dewa Langit. Jadi kami meminta Anda untuk mengganti ratu dengan yang baru, supaya bisa melahirkan seorang putra dan hidup selaras. Mendengar hal itu raja bangun dan marah, berkata, itu adalah keputusanku. Dan aku yang berhak melengsarkan ratu, bukan kalian. Dan sekarang kalian pergilah dan jangan membahasnya lagi. Keadaan menjadi tegang dan raja kembali ke dalam. Raja dan sekretaris berbicara sambil melihat-lihat ruangan pakaian perang dari para raja sebelumnya. Sekretaris mencoba memberikan masukan lagi kepada raja supaya tidak terlalu menentang kelima klan atau suku, supaya Anda tetap bisa mempertahankan posisi. Namun raja tetap bersikeras, ratu adalah urusanku. Raja bertanya di mana pedang dari Goguryeo kedua, yaitu Raja Yuri, karena pedangnya tidak ada di tempatnya. Mungkin pedangnya yang ratu bawa untuk diperbaiki kali ya guys. Pada saat ratu kembali ke dalam, Perdana Menteri El Panso memerintahkan pelayannya memakaikan jaket kepada ratu karena di sini cuaca masih dingin. Dan ratu memainkan permainan catur dengan para pengawal lainnya dalam strategi berperang. Ratu pintar dalam memainkan strategi guys, yang dimana Perdana Menteri salut dan kagum kepada ratu. Semua klan pulang dari istana, namun klan Haidebu berkata raja harus lenyap dan tidak bisa ditunda lagi. Berikan kabar kepada musuh tersembunyi. Ini karena raja telah merebut tahta keluarga kita sebelumnya. El Panso melihat klan Myongrin sedang berbicara dengan seseorang. Kemudian pergi, namun El Panso tidak melihat dia berbicara dengan siapa. Raja berbicara dengan ratu dan berkata, aku minta maaf sebelumnya karena harus membuat keputusan ini. Sebelum mereka melengsarkanmu, aku yang akan melengsarkanmu duluan. Kamu pergilah jauh dari sini. Ini adalah salah satu caranya supaya aku bisa melindungimu. Pergilah di mana orang tidak akan ada yang pernah bisa menemukanmu. Raja berkata sambil matanya berkaca-kaca guys. Pada saat kembali, raja sedih, lemas, merasa tidak berdaya dan tidak bisa mempertahankan ratu. Ratu memberikan makanan kepada burung, lalu flashback pada saat mereka masih romantis. Raja bercerita tentang burung ini. Pada saat mereka lahir dan melihat seseorang, mereka akan menjadikanmu majikannya. Sambil tersenyum dan mereka tertawa bahagia berdua guys. Keesokan harinya ratu masih merenungkan perkataan raja. Dan flashback, mulai sekarang kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri. Lalu masuk pengawal terpercaya El Panso dan memberitahukan kabar mengejutkan bahwa raja tidak selamat. Pengawal tersebut sedih dan berkaca-kaca matanya. Dan ratu mendengar hal itu kaget, shock, tidak percaya. Baru saja semalam bicara dengannya, dan pagi ini raja sudah tidak ada. Ratu shock berat guys, bicaranya terbata-bata, dan raja sudah tertidur pulas. Flashback ya, pada saat ratu dan raja bertemu pertama kali waktu kecil. Pada saat festival Goguryeo 28 tahun yang lalu. Ada seorang gadis kecil dan klan Wu Utara yang sedang memainkan panah. Ya, dia adalah ratu.
Dan ada seorang pemuda kecil yang sedang memainkan permainan mengangkat beban barang supaya bisa memenangkan taruhan yang sudah dijanjikan, dan dia adalah Raja Gonamu. Namun pada saat setelah menang, si pemilik tidak mau memberikan hadiahnya dan malah mengusirnya. Gonamu kesal lalu memukul si pemilik tersebut, di mana Wuhi melihatnya dan membantunya memanah orang tersebut. Di situ juga disaksikan si kecil Perdana Menteri El Panso. Mereka berusaha menyerang mereka berdua, namun keburu datang pengawal dari keluarga Wu menolong Wuhi dan memintanya pulang. Dan raja sendiri pada saat itu statusnya masih pangeran. Gonamu bertanya kepada pengawalnya, gadis cilik itu siapa? Pengawalnya memberitahukan bahwa dia adalah putri dari keluarga Wu Utara. Disitulah cinta pandangan pertama Gonamu. Singkat cerita, di camp keluarga Wu Utara 8 tahun kemudian, Wuhi sudah tumbuh dewasa, sedang berlatih bela diri bersama pengawal keluarga Wu. Dia bertekad mempunyai impian menjadi jenderal perang. Pada saat latihan disaksikan oleh kakak pertamanya, dan kakak perempuannya mempunyai impian ingin menikah dengan putra mahkota pada saat itu. Pamannya berkata ke ayahnya, dia adalah wanita, jangan sampai impiannya tercapai, lebih baik kamu menghentikannya. Keesokan paginya, pelayan keluarga Wu mencari nona muda, yaitu kakak perempuan pertama dari keluarga Wu. Kebetulan Wuhi baru pulang berlatih. Mereka kedatangan tamu dari pengawal Pangeran Gonamu, yang dimana Pangeran Gonamu meminta pengawal menjemput nona muda dari keluarga Wu untuk mengajaknya menikah. Karena pangeran adalah seorang pangeran dari putra raja, mereka harus mau menerimanya. Tetapi guys, yang jadi masalahnya Pangeran Gonamu salah paham. Dikira kalau putri pertama keluarga Wu adalah Wuhi yang dimaksudkan, cinta pertamanya pada saat kecil. Tetapi karena info yang diberikan salah, ternyata putri pertama mereka bukanlah Wuhi. Lalu ayah dan pamannya memujuk kakaknya untuk menikah dengan pangeran kedua. Karena kalau menolak, kita sekeluarga akan menerima konsekuensinya. Kita akan dianggap sebagai pengkhianat. Tetapi kakaknya justru tidak mau menikah dengan pangeran dan berteriak terus, berkata hanya ingin menikah dengan putra mahkota dan menjadi ratu. Lalu pamannya marah dan mengeluarkan pedang, karena menurutnya aku adalah ketua paling tinggi di klan kita. Jadi mau gak mau kamu harus menikah. Sedangkan Wuhi melihatnya merasa kasihan kepada kakaknya dan ayahnya. Lalu Wuhi berkata ke ayahnya dan pamannya, biar saya saja yang menggantikan posisi kakak. Kita tidak punya pilihan kan selain menerimanya. Aku yang akan menikahi pangeran kedua. Walaupun Wuhi belum pernah melihatnya sama sekali, tapi dia berkorban buat keluarganya. Lalu Wuhi berangkat bersama pengawal menuju pangeran kedua Gonamu. Walaupun sedang hujan salju, setelah sampai di sana, salah satu pelayannya berkata bahwa pangeran kedua Gonamu itu seperti monster. Wuhi pantang mundur dan tidak takut. Pada saat bertemu, Gonamu menyambutnya dengan hangat dan berkata selamat datang dan tersenyum. Wuhi seketika kaget, ternyata pangeran kedua Gonamu tampan dan murah senyum dan juga baik hati guys. Sehingga membuat Wuhi pun senang dan tersenyum. Lalu mereka berlutut semua. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka berlatih bersama-sama dan bermain sampai mereka dewasa dan menikah. Dan mereka menghabiskan malam pertama mereka setelah menikah. Dan ternyata juga guys, yang diangkat menjadi raja adalah Pangeran Gonamu, bukanlah putra mahkota. Sehingga Wuhi menjadi ratu, yang dimana posisi itu sangat diidamkan kakaknya sendiri. Adegan kembali lagi ke raja sebelum raja wafat ya. Kakaknya ratu dan pelayan sedang mempersiapkan air hangat untuk mandi raja. Pada saat raja masuk ke dalam bak mandi, kakak perempuannya berinisiatif untuk ikut masuk juga guys ke bak mandi, tanpa sepengetahuan adiknya. Dengan membuka setengah pakaiannya, dengan dalih akan membantu raja. Raja yang mendengar dan melihat hal itu menolaknya dan menyuruhnya pergi. Kakaknya merasa sakit hati dan pergi guys. Lalu di kamarnya kakaknya depresi dan berkata kenapa raja tidak mau menerimaku.
Ya guys, ternyata kakaknya Ratu pun menyukai setelah melihat Pangeran Gonamu. Apalagi setelah diangkat menjadi raja, yang dimana dia merasa itu sebenarnya haknya menjadi ratu, iri dengan adiknya sendiri. Kemudian peramal Sabi datang dan menghasut kakaknya dengan berkata, jika kamu menginginkan raja, aku akan membantumu dengan ini. Ini adalah sebuah ramuan cinta khusus untuk kalian berdua, supaya raja bisa menyukaimu dan mencintaimu. Hanya dengan cukup 1 tetes saja berikan kepada raja, jika kamu mau, tetapi ada syaratnya. Lalu kakaknya menjawab, tentu saja aku menginginkannya. Dan akhirnya kakaknya memberikan ramuan itu ke minuman raja, yang seharusnya 1 tetes, kakaknya memberikan 2 tetes guys. Lalu meminta pelayan memberikan ke raja dan bilang ini pemberian dari ratu. Setelah itu, peramal Sabi memberikan ramuan khusus untuk kakak ratu dan berkata ramuannya akan memerlukan waktu, jadi kamu tenang saja. Dan malamnya raja meminum minuman yang diberikan pelayan yang sudah dimasukkan ramuan. Keesokan pagi harinya, pelayan raja sedang memberikan obat herba kepadanya. Namun raja sudah tidak merespon, dan ternyata raja sudah tidak sadarkan diri. Berteriaklah pelayan. Kakaknya ratu kebetulan mau menemui raja, namun saat pelayan berteriak, dia langsung sembunyi ingin mengetahui apa yang terjadi. Dan kebetulan datang sekretaris kerajaan, berteriak mencari bantuan. Datang Elpanso melihat sekretaris menangis. Elpanso pun mengeceknya dan kaget juga guys. Bingung sebenarnya apa yang terjadi, kenapa bisa raja tiada mendadak, padahal lukanya tidak begitu parah. Elpanso meminta kepada pengawalnya, jangan beritahu siapapun keadaan raja saat ini. Hanya keluarga saja dan cepat beritahu ratu. Kakaknya ratu bingung juga dan gelisah, berkata dalam hatinya apa yang terjadi, kenapa bisa raja tidak selamat. Dan ini adalah adegan lanjutan yang kemarin ya guys, saat ratu diberitahu bahwa raja tidak selamat. Kakak ratu langsung mencari peramal Sabi sambil berteriak di mana dia. Lalu mengambil ramuan itu dan mencobanya kepada ikan, sambil berkata bagaimana mungkin ini hanyalah ramuan cinta, tidak akan membahayakan raja. Apa mungkin aku dibodohi? Lalu memasukkan ramuan tersebut ke dalam ikan. Dan kakak ratu terkejutlah, ternyata ikannya tidak bernyawa. Kakaknya langsung lemas dan panik. Datanglah ratu melihat raja. Ratu langsung duduk sambil menangis. Ayah, paman, dan kakak ratu datang, semuanya berkumpul melihat, merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ratu menghampiri raja dan berkata periksa secara menyeluruh, bisa saja raja dicelakai atau pengobatannya yang salah. Pada saat ratu masih sedih, ayah dan paman mereka justru panik dan sibuk mencari solusi. Karena menurut mereka dengan tiadanya raja ini adalah suatu kehancuran buat keluarga kita, karena tidak ada adanya keturunan. Dengan kata lain, adik raja pangeran ketiga Balki akan naik tahta. Konon dulu raja telah menghukum mantan istrinya karena dia dulu pernah memberontak kepada raja. Karena raja sekarang sudah tidak ada, maka balas dendam akan beralih kepada kita sekeluarga. Sedangkan putra mahkota dulu diasingkan. Di saat mereka berbicara, ratu marah dan berkata kita masih berkabung, haruskah bicara soal itu? Ayahnya menjawab, maafkan aku putriku, tapi ini mendesak, kita harus mencari cara supaya keluarga kita selamat. Tentara kerajaan apakah akan mengikuti kita walaupun raja sudah tiada? Mereka akan mengikuti dan setia kepada raja baru. Ratu bertanya apakah tidak ada solusi lain. Elpanso menjawab ada ratu, yaitu pernikahan saudara ipar. Ketika saudaranya tidak selamat, maka adiknya akan naik tahta dan menikahi istri kakaknya juga. Kekuasaan, properti. Begitulah cara bangsawan melindungi diri mereka. Ratu dan yang lainnya terkejut mendengar hal itu. Jadi ratu harus menikahi pangeran ketiga, yaitu Balki. Ayahnya tidak setuju karena menurut kabar dia kejam dan biadab. Pamannya menjawab kamu harus setuju, suka atau tidak suka harus mau. Karena putra mahkota yang dulu akan datang dan kembali dan merampas tahta ini dan melukai kita semua. Setelah mereka keluar, ratu bertanya kepada kakaknya, ada apa dengan ekspresi wajahmu? Sangat aneh. Kamu akan seperti itu setiap kali ayah memarahimu. Apakah ada yang kamu sembunyikan kepadaku? Kakaknya menjawab tidak ada ratu.
Ratu selalu berada di sisi raja. Perdana Menteri Alfonso berbicara dengan sekretaris dan pengawalnya, karena harus ada yang bertanggung jawab atas kepergian raja. Bergerak dengan pelan-pelan, jangan sampai ada yang tahu, dan tangkap semua orang yang telah masuk ke ruangan raja dan juga semua tabib. Setelah merenung dan berpikir lama, akhirnya Ratu mendatangi keluarganya dan berkata, "Saya akan melakukannya, menikah dengan pangeran." Alfonso berkata, "Saya juga sudah menyiapkan semuanya. Anda harus pergi sebelum malam dan harus kembali besok sebelum pertemuan bersama Pangeran Balki." Ayahnya tidak setuju pergi malam-malam karena akan mengundang hewan buas dan bandit. Ratu akan dalam bahaya. Ratu menjawab, "Aku akan baik-baik saja, ayah. Siapkan segera Alfonso." Alfonso menjawab, "Ratu tidak akan pergi sendirian. Dia akan dilindungi oleh Jenderal Mughal, pengawal kepercayaan raja. Sedangkan pengawal menangkap pelayan yang memberikan minuman kepada raja." Kakaknya Ratu panik dan ketakutan ketahuan. Mughal dipanggil oleh Alfonso dan Alfonso memberitahu semuanya. Mughal terkejut dan lebih merasa bersalah dan sedih. Lalu dia hendak bundir. Namun Alfonso berkata, "Kamu harus melindungi ratu apapun yang terjadi. Jangan berbuat hal itu. Karena andaikan raja masih ada, dia juga pasti menginginkan ratu dilindungi olehmu dari musuh raja." Akhirnya Mughal setuju. Keesokan harinya Mughal berpikir untuk membawa teman seperjuangannya dulu yang sudah berhenti jadi tentara dan sekarang menjadi penjudi, dan selalu dikejar-kejar oleh penjudi lainnya karena selalu kalah. Setelah bertemu Mughal menjelaskan dan berkata akan memberikan uang kepadanya, dan akhirnya dia setuju. Alfonso berkata, "Aku mendengar Anda telah memperbaiki pedang Raja Yuri ke pemindai besi." "Iya benar, itu adalah pedang suci. Jika yang mulia memilikinya, dia akan bisa menyatukan kelima suku tersebut." Lalu Ratu membebaskan elang pemberian raja. Ratu melihat barang-barang yang pernah diberikan raja. Salah satunya adalah ramuan racun, yang dimana raja pernah memberikannya. Kereta sudah dipersiapkan Mughal, dan Mochi melihat pelayan baru cantik, dia menyukainya guys. Ratu pamitan dengan ayahnya dan mereka berangkat. Alfonso memerintahkan pengawalnya untuk menutup rapat semua gerbang. Tidak boleh satupun bisa keluar dari istana ini. Sekretaris kerajaan memegang sesuatu di tangannya guys. Alfonso mempunyai dugaan kalau raja diracun. Tidak mungkin tidak selamat karena lukanya yang tidak begitu parah. Lalu mereka mencoba membuat percobaan dengan metode ayam nasi. Semua ayam tidak selamat setelah diberikan nasi yang sudah diambil dari mulut raja, dan mereka berdua kaget. Pengawal mendatangi tabib ke penjara dan memberitahu kondisi raja, karena sebelumnya dia tidak tahu atas tuduhan apa dia ditangkap. Alfonso meminta tabib memeriksa raja secara diam-diam kalau ingin dirinya selamat. Ratu dalam perjalanan dan flashback pernah menanyakan tentang nasibnya kepada peramal Sabi. Ada seorang pengkhianat membuat surat dengan perantara burung-burung, namun ketahuan oleh para pengawal dan memanah para burung tersebut. Tetapi ada satu burung yang terlewatkan. Pengawal memberikan gulungan tersebut kepada Alfonso, dan pada saat diperiksa oleh api, dan benar pengkhianat itu bermaksud mengirim kabar kepada para musuh raja, memberitahukan kalau raja sudah tidak selamat dan ratu sedang dalam perjalanan menuju Pangeran Balki. Alfonso berkata, "Ratu dalam bahaya besar sekarang." Ratu masih dalam perjalanan. Kembali lagi flashback ya, bermula pada saat ada pertandingan catur di istana, di mana mereka masih pada bocil 20 tahun yang lalu. Pertandingan ini tidak memandang status. Mereka akan mendapatkan jabatan penting di istana bagi siapa yang juara. Dan ini adalah Perdana Menteri Alfonso kecil. Ada dua kandidat yang selalu memenangkan pertandingan ini. Alfonso melirik-lirik ke bocil tersebut yang sampai pada akhirnya mereka bertemu pada saat final. Si bocil pakaian biru ingin permainannya kalau raja harus berani keluar istana, tidak selalu berada di dalam. Dan akhirnya Alfonso setuju. Dan mereka mulai bertanding, di mana Raja Gonamu menjadi juri dan saksi pada saat itu. Bocil pakaian biru akhirnya memenangkan permainan tersebut. Alfonso kalah. Namun datanglah ayahnya ratu menghadap Raja Gonamu kecil. Dan bocil pakaian biru melihatnya, lalu dia memutuskan untuk mundur dari pertandingan karena takut ketahuan dan pergi.
Pada saat pergi, Elpanso menarik ikatan kepalanya dan semuanya kaget. Ternyata dia adalah bocil perempuan. Ya, dia adalah lagi-lagi ratu guys. Ayahnya pun kaget sendiri. Raja tersenyum dan Elpanso terkagum melihatnya. Di sebuah desa ada seorang pemuda yang sedang bertani. Itu adalah 6 tahun yang lalu. Dia mendengar prajurit datang dari kejauhan. Dia dijemput oleh Raja Gonamu. Setelah tiba di istana, Elpanso diangkat menjadi Perdana Menteri Goguryeo. Tentu saja kelima suku menolak dan tidak setuju, karena pengangkatan ini harus seizin mereka. Dan menurut mereka, Elpanso berasal dari keluarga Raja Juna terdahulu yang dibantai oleh kakek Anda sendiri. Kalau ternyata dia masih menyimpan dendam, suatu hari Anda dan kita semua bisa hancur, Raja. Pertimbangkan pendapat kami semuanya. Kemudian Raja Gonamu bangun dan marah kepada semua sambil menghunuskan pedang dan berkata, "Kalian yang tidak setuju akan dilenyapkan oleh pedang ini." Mereka kaget dan takut, akhirnya setuju. Raja memberikan pedangnya kepada Elpanso dan berkata, "Aku akan memberikanmu tugas untuk melindungi rakyat dan membantu rakyat. Jika kamu tidak benar mengurusi rakyat, maka aku sendiri yang akan melenyapkanmu." Dan Elpanso menerima titah tugasnya. Adegan kembali ke pengawal. Elpanso dan sekretaris masuk ke ruangan pelayan yang ditangkap. Ternyata mendapati mereka sudah tidak selamat semua. Dan itu adalah perbuatan pamannya Ratu. Semua kaget dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Pamannya Ratu menjawab, "Hanya kita berlima sekarang yang mengetahui hal ini. Aku lakukan ini mencegah mereka supaya tidak berbicara keluar dengan dalih untuk keamanan dan pergi begitu saja." Sekretaris menjawab, "Biar aku saja yang akan mengurus ini, Tuan." Elpanso merasa kecewa terhadap pamannya karena dia sedang investigasi, justru saksinya dihilangkan semua. Namun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia pamannya Ratu. Adegan kembali ke Mugol yang di dalam perjalanan, Mugol berpapasan dengan para petani. Dia melanjutkan perjalanan. Pada beristirahat, Mugol dan Mochi merasa mereka bukan petani. Mari kita berjaga-jaga. Ratu yang sedang merenung pernah bertanya kepada peramal Sabi, "Bagaimana kamu melihat takdirku?" Peramal Sabi menjawab, "Bintang Anda akan selalu bersinar yang mulia." Ratu melihat kakaknya yang sedang bicara sendiri nggak karuan guys, karena efek pengaruh ramuan khusus yang diberikan kepadanya oleh peramal Sabi dan masih memakainya di dalam saku bajunya. Dan benar guys, mereka bukan petani, mereka adalah tentara yang diperintahkan memburu Ratu. Namun Mochi dan Mugo langsung bertarung melawan mereka. Walaupun jumlah mereka banyak, mereka tetap bertarung dan mereka menang. Lalu mereka berlari untuk menyelamatkan Ratu. Kakaknya Ratu berhalusinasi ada peramal Sabi. Kakak Ratu terus bicara terus, "Raja lenyap karena ulah kamu." Saat Ratu melihat kakaknya dan melihat ada benda tajam mengarah kepada kakaknya, Ratu langsung berlari dan menyelamatkan kakaknya guys. Pengawal Ratu, Yuha dan yang lainnya juga membantu melawan mereka. Namun jumlahnya terlalu banyak sehingga Ratu mengambil pedang dan ikut juga bertarung melawan mereka. Setelah mereka tumbang semua, Mugol memeriksa mereka. Mereka memburu Ratu atas suruhan siapa, namun tidak menemukan jejaknya. Tapi yang jelas mereka memburu Anda, Ratu. Berarti mereka sudah tahu kalau Raja sudah tidak ada. Ratu memberikan perintah, "Mari kita lanjutkan perjalanan segera." Tabib mulai memeriksa tubuh Raja dan melakukan beberapa tes. Hasilnya racun yang digunakan cukup kuat, karena langsung membuat jantung berhenti karena banyak blood mengumpal di jantung, dan racun itu tanpa melewati tenggorokan. Tabib berkata ke Elpanso yang mempunyai keahlian meracik obat ramuan khusus adalah peramal Sabi, bukan hanya saya. Tuan Elpanso meminta cari tahu tentang racunnya. Hari sudah menjelang malam, Ratu masih dalam perjalanan. Sedangkan si Mochi sepanjang jalan hanya menggoda Yuha, pengawal Ratu, karena Mochi adalah seorang playboy. Di dalam perjalanan di hutan, Ratu melihat sesuatu guys. Kata Mochi, mereka adalah manusia harimau penunggu hutan. Mereka tidak akan mengganggu kita jika kita tidak menatap mereka, jadi hiraukan saja semuanya dan kita jalan. Walaupun sebenarnya semuanya gugup melewati mereka karena begitu banyak dan suasananya menyeramkan. Dan pada saat mau dekat dengan pintu masuk gerbang Pangeran Balki,
rombongan ratu melihat sesuatu pemandangan yang lebih menyeramkan lagi, yaitu sekelompok yang memakai pakaian petani tergantung di pepohonan guys, banyak sekali. Mereka terkejut dan ratu juga. Mugol berkata pasti ini perbuatan Balki. Dia lakukan itu supaya orang-orang takut kepadanya. Ratu matanya berkaca-kaca di dalam hatinya, apakah aku harus menikah dengan pangeran yang perilakunya sekejam seperti ini? Dan ini adalah Pangeran Balki guys. Dia sedang bercerita kepada pelayan setianya. Pangeran Balki menceritakan sebuah kisah dulu ada bocil yang membuat kesalahan besar. Namun dia tidak dihukum karena dia adalah seorang pangeran. Dia telah melenyapkan putra dari seorang pengasuhnya karena ingin pengasuhnya hanya memberi makan pangeran saja, tidak mau berbagi dengan yang lainnya. Dan pada saat bocil itu berumur 15 tahun, dia telah melenyapkan keluarga kekasihnya. Padahal dia tidak menginginkan gadis itu. Alasannya hanya untuk memberitahu mereka bahwa bocil itu seorang pangeran. Ya guys, yang dia maksudkan menceritakan dirinya sendiri yang kejam kali ya. Kemudian ratu sampai di gerbang istana pangeran ketiga Balki. Pangeran Balki sedang berada di ruangan kolam di sana. Ada satu keluarga petani yang sedang meminta pengampunan untuk ayahnya supaya bisa membiarkan mereka hidup dan pulang. Dan di sana juga ada ketua klan lainnya yang menyaksikan. Dan salah satunya berkata, cepat hentikan mereka tuan, bagaimana bisa dia melakukan hal itu hanya karena dia bosan. Tetapi yang anehnya ketua klan itu hanya diam saja, tidak berbuat apa-apa. Pada saat Balki sedang bermain-main dengan keluarga tersebut, ya Balki sedang bosan guys. Dia bertanya kepada mereka siapa yang akan menjadi raja jika raja sudah tidak ada. Hanya karena petani itu menjawab tidak tahu, Balki langsung melenyapkannya guys. Lalu Pangeran Balki mendapatkan kabar bahwa ada tamu yang datang, yaitu ratu, kakak iparnya. Balki kaget dengan kedatangannya karena dia memang belum tahu kalau kakaknya sudah tidak ada. Adegan kembali ke Elpanso dan tabib. Tabib berkata, setelah saya cek hasilnya itu adalah sejenis racun bunga lembah bakung. Dan yang bisa memberikan racun itu kepada raja yang pastinya orang terdekat. Karena andaikan pelayan, pastinya pelayan hanya disuruh tanpa mereka tahu ada apa di isinya, menurut asumsi sekretaris. Elpanso kemudian datang kepada peramal Sabi bertanya, apakah kamu menjual sesuatu ramuan khusus? Peramal Sabi menjawab, saya menjual kepada klienku hanyalah sebuah ramuan khusus cinta, yang dimana keduanya bisa jatuh cinta. Elpanso bertanya kembali, apakah kamu membuat ramuan khusus lainnya supaya bisa melenyapkan seseorang? Peramal Sabi tersenyum, tentu saja tidak tuan, ramuanku ini tidak membahayakan siapapun. Peramal Sabi berdalih guys. Dan berkata, oh iya tuan, aku selalu menjaga dan melihat perbintangan kalian. Ada 4 bintang. Dan bintang raja tiba-tiba menghilang. Peramal Sabi bertanya kepada Elpanso, apakah terjadi sesuatu dengan raja? Elpanso hanya menjawab, coba kamu lihat lagi bintang raja setelah awan terang. Mungkin bisa terlihat karena kalau malam sudah gelap pasti tidak terlihat. Lalu Elpanso pergi. Hanya ada 3 bintang lagi yang terlihat. Milikmu samar-samar tuan, dan satu lagi tentu saja milik ratu. Hanya saja 1 bintang lagi saya tidak tahu ini milik siapa karena sama-sama bersinar terang. Kemudian Sabi meminta pelayannya untuk segera ke ruangan raja dan mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi di sini Sabi terlihat tidak tahu apa-apa tentang raja ya guys, atau hanya berpura-pura. Nanti kita akan tahu. Ratu sebelum bertemu Balki sedang memegang racun, dan flashback raja mendapatkan ramuan racun itu dari peramal Sabi. Lalu raja menemui ratu dan memberikannya dengan berpesan, ini untuk keadaan darurat, simpanlah. Andaikan kerajaan kita hancur, kamu ditangkap musuh, gunakan ini. Untuk bundir atau lenyapkan musuh, kamu menggunakan ini. Balkis datang dan memberikan salam kepada kakak iparnya dan menyambutnya dengan minuman. Berkata, aku mendengar kakak sudah kembali, aku senang mendengarnya. Namun dalam situasi yang tegang guys. Balki bertanya, seorang ratu malam-malam begini datang, kalau tidak penting ada apa sebenarnya? Apakah ada yang terjadi sesuatu dengan kakak? Ratu menjawab, aku ditugaskan untuk ke utara untuk mengurus masalah Myongrin. Karena dia agak membuat aku kesal. Tapi aku mampir ke sini karena ingin beristirahat. Apa aku membuatmu tidak nyaman?
Dan raja sendiri baik-baik saja, dia lagi terluka dan sekarang sedang beristirahat. Mugol kaget Ratu menjawab seperti itu. Di dalam hatinya apa yang membuat Ratu berbohong dan tidak berkata sebenarnya. Lalu Ratu bertanya kepada Balki, aku ingin melakukan yang diperintahkan oleh raja dengan membawa pasukannya. Tetapi aku ingin tahu dulu apa yang dilakukan Yang Mulia dulu kepada putra mahkota karena tidak patuh. Balki mendengar hal itu juga sepertinya agak trauma ya guys. Lalu flashback. Raja dan dirinya mengejar putra mahkota waktu itu karena menurut raja dirinya tidak patuh dan menjadi pengkhianat. Lalu raja ayahnya memerintahkan untuk melenyapkan putra mahkota. Namun Yang Mulia tidak sanggup melenyapkannya, jadi hanya mengkat hidungnya saja. Balki yang melihat itu shock guys dan saat mengingatnya. Balki bertanya kembali, sebenarnya apa yang membuatmu kesal tentang Nyongrim? Ratu menjawab, karena aku akan dilengserkan oleh mereka karena tidak memiliki keturunan. Jadi aku penasaran kalau memang benar-benar raja tidak ada, siapa yang akan menjadi raja selanjutnya? Pengawal Balki langsung menjawab, tentu saja Pangeran Balki. Balki memotongnya dan marah berkata, diam kamu. Tentu saja ratu sendiri yang berhak memilih siapa yang nanti akan naik tahta. Setelah itu Balki menyudahi pembicaraan dan menyuruh kakak iparnya beristirahat di dalam. Setelah di dalam, ratu memberitahukan dan memerintahkan kepada Mugol dan kakaknya bahwa kita akan bersiap untuk pergi. Karena aku akan menikah dengan pangeran yang lain yang berbeda dengan Balki. Mugol menjawab, ratu, kita sudah tidak punya waktu untuk itu karena kita harus kembali bersama pangeran Balki sebelum pertemuan. Apa yang membuat Anda berubah pikiran, ratu? Lalu ratu merenung sambil melihat kolam. Pada saat melihat kolam, guys, keluarga tadi yang dilenyapkan Balki bermunculan. Sehingga Mugol mengerti keputusan ratu sekarang dan berkata, bantulah aku. Aku tidak mau memberikan tahta ini kepada orang seperti dia, apa jadinya nanti? Adegan beralih ke El Panso. Bagaimana kalau ratu belum datang sebelum pertemuan jeda? Pengawalnya bertanya kepada El Panso. Tentu saja pihak dari putra mahkota akan mendatangi kita. Lalu El Panso melihat peta jarak antara wilayah keluarga ratu dengan wilayah putra mahkota berada di wilayah Gua Gamal. Salah satu klan Myongreon mendapatkan kabar bahwa ratu jejaknya hilang. Dan dia kesal, dia adalah salah satu penerima berita dari burung. Kakak ratu berhalusinasi lagi dan mendapatkan bisikan bahwa di grup klan Heidebu ada pangeran yang belum menikah. Jadi alangkah baiknya kalau ratu menikah dengannya. Kakaknya ratu menulis sebuah pesan dan dikirimkan ke klan Heidebu melalui burung tanpa sepengetahuan ratu guys. Pesan pun keterima oleh mereka dan membacanya. Kakak ratu memberitahu tentang semuanya, tetapi justru dari klan Heidebu ini menjadi kesempatan buat mereka. Kita akan berburu ratu dan menjebaknya sebagai pengkhianat. Dan kita akan merebut kembali tahta kita. Cepat kamu beritahu pangeran Balki yang sebenarnya, dan supaya dia segera mengejar ratu juga. Pergilah salah satu utusan klan Heidebu kepada pangeran Balki. Setelah utusan Heidebu bertemu Balki, Balki langsung mencari ratu ke tempat istirahatnya. Dan akhirnya ratu berhasil keluar dari istana pangeran Balki tanpa sepengetahuan mereka. Pada saat Balki ke tempat ratu, ratu sudah tidak ada. Balki marah karena pergi tanpa pamit dan bertanya, kenapa kamu memberitahu aku hal ini semua, untuk apa? Sekretaris Heidebu menjawab, supaya kita bisa berbagi tahta seperti dulu, keluarga Go dan keluarga Heidebu. Kami akan senang sekali jika kau yang naik tahta, pangeran. Setelah mendengar hal itu, Balki berkata, jika ratu memilih adik-adikku itu akan menjadi rumit. Kalau begitu panggilkan harimau putih kemari. Ya guys, datanglah rombongan harimau putih yang menyeramkan. Ketua harimau putih menghadap Balki dan bertanya, hewan apa yang akan kutangkap kali ini? Pangeran Balki menjawab, aku ingin kamu memburu manusia kali ini. Ketua harimau putih tersenyum. Dan ratu masih di perjalanan. Flashback lagi ya, pada saat adanya pertemuan raja terdahulu memberikan wasiat atau penyerahan tahta kepada raja barunya yang terpilih. Dikarenakan raja terdahulu tutup usia karena usianya sudah lanjut.
Di sana telah berkumpul kelima pangeran dan ratu yang masih menjadi tuan putri. Dan ini adalah raja terdahulu, ayah dari kelima pangeran, bernama Go Baek Go. Dan nama-nama pangeran lainnya mulai dari pangeran kelima Go Gesu, pangeran keempat Go Yeon-u, ketiga Go Balki, dan kedua Go Namu. Dan ini adalah putra mahkota pangeran pertama bernama Go Pei. Raja mengumumkan kalau dia hidupnya tidak akan bertahan lama lagi, sudah tua, dan akan menunjuk raja baru sebagai gantinya dengan sambil memberikan sebuah cincin sebagai simbol. Pada saat ayahnya berbicara, putra mahkota maju. Dia selalu percaya diri akan terpilih oleh ayahnya. Namun guys, ayahnya ternyata tidak memilihnya. Justru memilih Go Namu sebagai raja baru. Karena menurutnya Go Namu yang paling pantas, dan otomatis semuanya terkejut. Alasannya ayahnya memilih, berkata karena dia memiliki tekad dan keinginan yang kuat untuk berjuang untuk mengambil wilayah-wilayah yang telah direbut oleh dinasti Han. Sedangkan putra mahkota menurut ayahnya dia kurang ada perjuangannya. Dan yang memilih sebagai putra mahkota adalah ketua klan Myongrim, yang waktu itu dia menjabat sebagai perdana menteri. Dia mengambil keputusan itu bukan untuk kerajaan Goguryeo, tetapi untuk kepentingan keluarga atau klan sendiri itu guys. Setelah Go Namu maju untuk mendapatkan titah, pangeran mahkota keluar ruangan, yang dimana adik-adiknya bingung semua dan saling bertatapan. Pesan ayahnya, kalian harus berusaha dan berjuang jika menginginkan sesuatu. Dan akhirnya ayahnya tutup usia guys. Beberapa waktu telah berlalu, tibalah pengangkatan pangeran dan tuan putri sebagai raja dan ratu Goguryeo, yang dimana semuanya memberikan hormat. Kelima klan hadir, begitupun dengan para pangeran. Pada saat di depan penobatan, kakaknya ratu merasa iri dan menyesal tentunya dulu karena tidak mau menikah dengan pangeran Go Namu. Ratu sempat menoleh ke kakaknya karena posisi ini yang diidam-idamkan kakaknya. Tapi ya karena mereka sudah berjodoh dan takdir menjadikan mereka raja dan ratu. Dan Raja Go Namu resmi diangkat menjadi raja pada tahun 197 sebagai raja ke-9. Adegan beralih lagi ke Pangeran Balki. Menurut sekretarisnya, jika Anda akan bersatu dengan ratu sepertinya tidak bisa karena Anda masih memiliki istri. Klan lain pasti akan mempermasalahkannya dan memperebutkannya. Balki langsung berpikir harus memilih dan kesal sama semuanya. Dan ini adalah putra mahkota Pei, klan yang sedang duduk di dalam kegelapan. Klan Myongrim, salah satu anggotanya berkata, adikku, bagaimana kalau Balki benar-benar memilih ratu? Bagaimana nasibnya? Klan Myongrim menjawab, aku pastikan ratu tidak akan pernah kembali lagi ke istana. Klan Wu dan ratu tidak akan pernah menjadi ratu lagi, sambil tersenyum. Alfonso mengirim pesan melalui elangnya, dan Yeonbi, otoritas Jeolbon, mendapatkan pesan. Yeonbi justru tertawa berkata raja lenyap karena racun, padahal dia kuat akan panah dan pedang. Semua anggotanya terkejut mendengar hal itu. Siapkan baju jirahku, Yeonbi memberi perintah kepada pengawalnya. Di perjalanan, ratu berunding dengan Mugol dan yang lain untuk rute yang akan diambil. Namun Mochi berkata sebenarnya perjanjian kita hanya ke Pangeran Balki. Sekarang kita mau kemana lagi? Mochi menolak dan berkata aku tidak mau meneruskan perjalanannya. Mugol melihat temannya berkata bantulah kami, dan berkata kita membutuhkanmu Mochi. Ratu mendengar hal itu langsung dan memberikan perhiasan rambutnya yang dari emas kepada Mochi. Setelah menerimanya, Mochi menjawab baiklah kalau begitu kita lanjutkan lagi. Pangeran Balki memasuki kamar istrinya, yaitu Putri Zua. Balki meminta maaf kepada istrinya atas pelenyapan keluarganya yang dulu telah mendapatkan tuduhan sebagai pemberontak. Balki memeluk istrinya dan melenyapkannya guys, karena menurutnya ini adalah kesempatan naik tahta dan tidak mau melewatkannya.
Pengawal Alfonso sedang menggeledah setiap kamar dan ruangan untuk mencari barang bukti. Namun pelayan peramal Sabi menghampirinya dan mencari cara supaya pengawal mau berkata apa yang terjadi. Namun pengawal tidak bodoh dan tidak mau terpancing olehnya, kemudian melepaskan tangan si pelayan peramal. Pelayan peramal Sabi melapor bahwa ratu tidak ada di istana dan para pelayan ditangkap dan dikurung. Peramal Sabi kebingungan. Kakak ratu di perjalanan berkata dalam hatinya, pesan yang dia kirim ke Haidebu belum juga ada kabarnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Lalu kakak ratu berkata, ratu ingat pesan ayah. Kalau Anda mencari pangeran lain lagi, nanti akan terjadi peperangan, terlebih pangeran Balki. Ratu menjawab dengan tegasnya, aku yang akan melawannya sendiri jika dia memang mau berperang denganku. Kepala Noem, rombongannya dan putranya Galro berburu ratu. Mereka mengecek jejaknya. Menurut bawahannya, ratu tidak menuju istana, dia menuju sungai Namnok. Dan terlebih lagi ada yang memburu ratu juga, karena bukan hanya jejak ratu saja. Noem berkata kita harus segera menangkap ratu sebelum mereka. Peramal Sabi memasuki kamarnya kakak ratu dan melihat ikan-ikan yang sudah tidak bergerak. Dia terkejut dan mengingat perkataan Alfonso soal ramuan khusus yang bisa melenyapkan orang lain. Milwo melaporkan mengatakan apakah kakak ratu terlibat dalam masalah ini, karena aku bertemu dengan peramal Sabi pada saat menuju ke sini, tapi dia sepertinya habis dari kamar kakaknya ratu. Alfonso menjawab selidiki saja terus peramal Sabi dan tetap rahasiakan masalah racun ini dari ratu. Peramal Sabi kebingungan ekspresinya yang akhirnya dia melakukan ritual untuk melihat takdir raja dan ratu. Pada saat ritual, peramal Sabi terkoneksi dengan kakaknya ratu terus. Kakaknya ratu tersenyum terus. Mochi melihat dia berkata, aneh, ada apa dengannya, dia selalu berbicara sendiri. Peramal Sabi berkata, jika keluarga Haidebu menerimamu, kamu akan menjadi ratu. Pangeran Balki memerintahkan sekretarisnya akan pergi ke utara. Aku akan menguasai pasukan berkuda untuk mencari dan menambah kekuatannya supaya bisa menekan kelima suku. Prajurit berkuda utara bernama Desa Asebel. Kepala prajurit dan pasukannya mereka baru kembali dari peperangan dan disambut dengan baik oleh penduduk desa dan ketua desa. Dan disinilah pangeran kelima tinggal, yaitu Go Gesu. Sekretarisnya berkata, lebih baik Anda beristirahat pangeran, Anda pasti lelah. Lalu pangeran bercerita, kakak keduaku adalah pria terbaik yang ku kenal di Goguryeo. Aku bersumpah akan mengikutinya sampai akhir hayat. Dia memilihku dan mempercayakanku tempat ini agar aku bisa melihat kemungkinannya ada pemberontak. Kita diperintahkan tetap harus berjaga selama ada mereka. Sampai lampu-lampu itu padam, aku akan tetap menjaganya. Sekretarisnya berkata lagi, kamu sangat menyukai kakakmu ya. Ya guys, sepertinya pangeran yang benar hanya ini ya, Go Gesu di antara yang lain. Di sisi lain, ketua Myongrim masih saja membahas tentang ratu dengan ketua klan lainnya. Mereka hanya tersenyum-senyum terus. Kemudian mereka mendengar dari luar ada pemberontak datang dan melumpuhkan semua prajurit mereka. Ketua Myongrim marah dan terkejut, ternyata yang datang adalah Jenderal Yunbi. Dia adalah keturunan raja, jadi dia meminta semuanya berlutut kecuali ketua Myongrim. Yang mulia Yunbi berkata, apakah kamu yang menyuruh tentara untuk memburu ratu? Aku minta cepat suruh mereka untuk kembali. Ketua Myongrim marah dan berkata, kita sudah lama tidak saling mengganggu dan kami bukan rakyat Jeolbon lagi. Kami adalah orang utara sekarang, jadi jangan pernah ikut campuri masalah kami. Yunbi seketika marah guys dan langsung melenyapkan ketua klan Myongrim, di mana semua terkejut dan berteriak. Yunbi meminta cepat suruh mereka kembali. Anggota klan menjawab, sudah tidak mungkin yang mulia, mungkin saat ini ratu sudah tidak selamat. Kembali ke Alfonso. Alfonso berkata, sekarang kamu harus bertahan sendiri ratu. Jadi bertahan dan hiduplah, aku sudah melakukan apa yang ku bisa. Di dalam perjalanan, Mochi berkata yang mulia harus berpegangan, karena kemungkinan akan terjadi sesuatu. Situasi sangat hening, ini artinya sedang ada yang mengawasi kita.
Dan benar guys, mereka dikejar-kejar oleh rombongan. Rombongan dari klan Myongrim gabungan dengan klan lainnya, dan juga pemburu harimau putih Noem. Rombongan ratu diserbu oleh banyaknya panah, dan pengawal ratu pun membalasnya dengan panah. Ada beberapa yang tumbang dari kedua belah pihak ya guys. Kejar-kejaran ini sebenarnya berlangsung lama. Mereka datang dari dua arah. Rombongan ratu berusaha bertahan, namun sayangnya mereka semakin dekat. Ratu berpikir sejenak dan akhirnya guys, ratu keluar dari keretanya. Mochi kaget. Ratu berdiri di atas kuda menghadap ke arah ketua harimau putih. Ratu berdiri tegap dan tak gentar tanpa memegang senjata apapun, dan menatap ke ketua harimau putih dengan tatapan tajam, mengisyaratkan bahwa ratu bukan seorang pengecut. Padahal harimau putih sudah siap melepaskan panahnya tepat ke ratu guys. Ketua harimau putih yang melihat ratu bingung sendiri dan merasa ratu adalah seorang wanita pemberani, tak gentar menghadapi kita semua. Dan akhirnya Noem berpikir dan memperlambat kudanya, berhenti dan berkata kepada rombongannya, kita hanya memburu binatang saja sekarang. Kita tidak ada urusannya dengan ini, hentikan semuanya. Yang berarti kepala harimau putih melepaskan ratu. Dan kita harus mengurus yang menghalangi kita dulu, yaitu rombongannya klan Myongrim guys. Rombongan ratu merasa bersyukur karena telah lepas dari mereka semuanya. Mochi marah-marah dan bingung berkata, sebenarnya apa yang terjadi sih? Kok aku gak dikasih tahu? Buat apa harimau putih mengejar-ngejar kita? Tapi ratu dan Mugol justru hanya membahas jalan yang akan diambil untuk menemui pangeran kelima guys, dan menghiraukannya. Jenderal Yunbi berkata, siapa mata-mata yang kalian simpan di istana? Sambil membaca pesan yang mengatakan raja sudah tidak ada. Anggota klannya berkata itu orang dari Myongrim yang mulia. Anggota klan membawa pesan bahwa kita telah gagal memburu ratu. Dan Ratu Yunbi tertawa berkata ternyata ratu berumur panjang. Yunbi meminta semua klan di sini untuk mengabdi kepadanya dan mereka menurut guys. Lalu memerintahkan memberikan kabar ke El Panso. El Panso sendiri meminta bantuan kepada Yunbi, tetapi masih belum tahu ya Yunbi apakah akan berpihak kepadanya terus atau justru nanti akan mengkhianatinya. El Panso membaca pesan dari Yunbi lalu membakarnya. Milwo masuk dan mengatakan pakaian berkabung sudah ada, silakan tuan. Setelah keluar, Milwo melihat pesan yang terbakar dan segera mematikan apinya karena ingin membacanya. Dan ini Raja Gonamu yang tampak seperti sedang tertidur pulas ya, tetapi aura rajanya masih terpancar. Peramal Sabi panik karena melihat bintang raja benar-benar menghilang. Dan kerasukan, Peramal Sabi mendapatkan penglihatan. Dia sedang bersama kakak ratu dan dia berkata kalau nanti rakyat akan berlutut kepadamu. Semuanya. Kakak ratu tersenyum bahagia. Peramal Sabi sambil menangis berkata, semua yang aku lihat apa selama ini salah semuanya. Dan dia juga melihat ratu yang sedang berada di pemakaman yang terbuat dari emas sedang memegang pedang. Ratu hanya menatap tajam. Nah guys, sekian alur ceritanya. Bantu like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.